Capek semuanya langsung hilang begitu take off, bisa ngeliat ke Danau Jati Gede. Di depan saya lagi ada Gunung Ciremai. Wah! Wah, gede banget. Ini usia berapa nih, Kang? Tinggal dikit lagi udah nyampe bawah, yuk. Bisa yuk. Ya, Pesona Bumi Priangan memang sudah tidak diragukan. Terlebih lagi, Bukit Cisema yang terletak di Kabupaten Sumedang. Pemandangan pulau-pulau kecil dari atas Waduk Jati Gede menyuguhkan panorama yang menghiasi tempat singgah campervan kami. Nah, hari ini kita udah nyampe di Cisema, tepatnya di Burincak Burinong ya Om ya? Di Taman Seribu Cahaya. Nah, di tempat ini tuh ada take off paragliding. Sekalian di sini kita nanti mau nge-camp. Kita mau seru-seruan pokoknya ya Om ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hamparan persawahan di sekitar waduk ini juga menambah pesona keindahan alam. Sembari yang lain lagi santai, saya juga mau menikmati pemandangan di sini dengan cara yang sedikit berbeda nih. Nah, saya mau terbang dari lokasi take off di sini. Tanah lapang yang berada di Bukit Cisema ini memang lazim digunakan untuk berlatih para layang. Spot terbang yang terbilang baru ini memiliki view nan cantik dengan sensasi terbang di atas waduk. Nah, hari ini saya akan terbang ditemanin sama teman-teman dari Sang Aero Club. Karena yang lainnya udah pada siap, sekarang saya mau prepare dulu biar nggak lama-lama. Udah nggak sabar nih mau terbang. Cek, radio cek. Perkenalan saya mengudara di Bukit Cisema berlangsung berat. Sesaat setelah mengambil ancang-ancang, saya mengalami crash. Aman. Aman, aman. Ini tadi karena saya larinya kurang kenceng dan karena kurangnya pressure angin. Jadi ya gimana lagi? Jatuh. Angin menjadi aspek yang sangat menentukan kelancaran take off. Karena sangat berpengaruh ke daya angkat parasut saya. Kemiringan bukit dengan kontur yang tergolong landai juga menyulitkan saya untuk lepas landas. Berbekal keyakinan, saya pun kembali mengambil ancang-ancang. Dari ketinggian 400 mdpl di Bukit Taman Seribu Cahaya, saya take off. Wah. Capek semuanya langsung hilang begitu take off, bisa ngeliat ke Danau Jati Gede. Di depan saya lagi ada Gunung Ciremai. Cuman sayangnya lagi ketutup awan. Meskipun pemandangan Gunung Ciremai tidak nampak jelas, namun cuaca kali ini terhitung cerah. Saya bisa menikmati terbang dengan tenang. Area landingnya aja di pinggiran danau. Ini keren banget. Tapi kita juga tetap harus hati-hati karena kalau kita nggak fokus bisa kelebihan, kita masuk ke danau. Kalau kita juga kurang ketinggian, kita juga masuk danau. Jadi pilihannya kita harus pas terbang nyampe ke tengah-tengah desert landing. Terbang di atas waduk dengan luas yang hampir mencapai 5.000 hektar ini menghadirkan sensasi yang tak tergantikan. Di sini terbang sambil ngeliatin pulau-pulau kecil yang ada di danau ini emang keren banget. Karena udah deket
Sekarang kita fokus aja biar landing kita aman dan tepat. Jarak dari titik take off menuju lokasi landing yang terbilang pendek membuat kami harus play safe tanpa melakukan teknik akrobat yang berbahaya. Ini saya mau pakai teknik pumping untuk landing. Jadi toggle kita dimainkan dengan pakai perasaan, pakai feeling supaya kita landing bisa pas di tengah. Pumping menjadi salah satu teknik yang efektif dalam mengurangi ketinggian para layang. Teknik ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Pilot harus memiliki jam terbang tinggi agar terhindar dari hard landing. Finally happy landing! Setelah sekali gagal take off, saya tetap semangat buat take off lagi. Ternyata bener, seru banget bisa take off lagi dengan aman. Landingnya juga aman dengan pemandangan seindah ini. Setelah mendarat dengan mulus, kami pun segera merapikan parasut kami. Menjaga alat kami tetap apik, termasuk sebagai tanggung jawab pilot para layang. Karena sebagian besar area landing para layang itu kan biasanya rumput-rumput tempatnya. Jadi kalau kita mau ngelipat parasut, pasti ada ini nih. Nah, kalau bisa diusahakan hewan seperti ini nggak terjebak di dalam parasut saat dilipat, karena hewan ini bisa melubangi parasut dan itu sangat berbahaya karena nyawa kita tergantung sama alat kita. Jadi kita harus bisa merawat dengan baik. Jangan sampai ada hewan ini di dalam parasut. Area landing yang tepat berada di tepian waduk tidak hanya menambah tantangan saat terbang saja. Keindahannya juga membuat saya tertarik menyusuri perairan Jati Gede. Belum selesai saya menikmati keindahan alam Cisema dari atas. Sekarang saya mau mencoba menikmati lebih dekat lagi sambil naik kapal patroli. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap harinya, patroli air rutin dilaksanakan. Mengelilingi waduk seluas ini dapat memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. Jadi patroli di tempat ini dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mengawasi aktivitas masyarakat di perairan. Selain itu juga untuk melindungi keamanan objek vital yang ada di sini nih, Bendungan Jati Gede. Objek vital yang beroperasi sejak tahun 2016 ini memegang peranan penting untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih bagi warga Sumedang. Wah, ternyata beda banget penglihatan saya yang di atas sama yang di kapal ini sekarang. Di atas tadi kelihatan pulaunya kecil-kecil banget, ternyata begitu dekat pulaunya ternyata lumayan gede juga nih. Di balik fungsi utamanya, Waduk Jati Gede juga menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat sekitar. Komplit banget petualangan saya di Cisema. Saya udah menikmati keindahan alam sekitar dari atas udara dan di atas air. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mesin mobil kembali menderu. Roda campervan pun berputar menyusuri daerah Sumedang untuk mengulik potensinya. Ciburial menjadi destinasi kami selanjutnya. Kawasan yang terkenal akan sumber mata air alaminya dimanfaatkan warga lokal untuk budidaya perikanan air tawar. Desa Licin merupakan kampung budidaya perikanan. Nah, di sana ada salah satu jenis ikan yang bikin saya penasaran nih. Ikan apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
lazimnya, ikan air tawar yang banyak dibudidayakan adalah ikan khusus konsumsi. Namun lain ceritanya dengan ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat Kampung Perikanan Ciburial yang bernilai fantastis. Ikan dewa terbilang masih jarang dibudidayakan karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Disebut juga dengan ikan mahsir, sema atau ikan kancerah ini termasuk salah satu ikan yang mendiami perairan Indonesia yang memiliki aliran sungai deras dengan kualitas air yang terjaga. Nah, kalau ikan dewa di tempat lain biasanya dikeramatkan, tapi di tempat ini justru dibudidaya dan dikomersilkan. Dan di kolam ini pun jumlah indukannya ada sekitar 200 ekor ya Kang ya? 200 ekor lebih lah. Mantap. Untuk indukannya. Indukan dan calon indukan. Bagi masyarakat Sunda, ikan yang memiliki nilai mistis dilarang untuk diambil di beberapa tempat. Butuh waktu lama untuk membesarkan indukan ikan ini. Jadi budidaya ikan dewa di tempat ini itu dipisahin berdasarkan umur. Nah, di depan saya yang usia 4-5 bulan, begitu dikasih makan cepet banget responnya, aktif. Nih, tuh langsung diserbu makanannya. Sirkulasi air alami yang terdapat di Ciburial membuat perawatan ikan dewa lebih mudah. Pemberian pakan rutin dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Nah, jadi ini cacing sutra, ini adalah pakan ikan dewa juga, tapi khusus untuk usia larva atau yang usianya masih 1 bulanan ya? 1 bulan. Untuk umur 1 bulan sampai 2 bulan masih dikasih cacing sutra pakan alami. Ini memang yang paling tinggi. Untuk pertumbuhan yang lebih optimal, ikan dewa dibudidayakan secara monokultur, sehingga pemisahan dari jenis ikan lainnya harus dilakukan. Tak jarang, jenis ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, dan tawes masuk ke kolam. Jadi harus dipisahkan. Nah, ini saya sama Kang Deden udah nyebur kolam buat nyortir ikan, dipisahin antara yang ikan dewa dan yang bukan ikan dewa. Pakai ini ya Kang ya? Ini alatnya. Ini alatnya, pakai serok Serokan. gede ini. Ini ikan apa ini Kang? Ini ikan nila ya. Oh, ini ikan nila merah ya? Sebenarnya sih bukan sengaja ditanam, ini cuma kebetulannya ke bawah arus tumbuh di sini Oh, sampai gitu. gede. Nah, ikan yang udah disortir ditaruh di wadah ini nih, buat nanti dipisahin, biar gampang nyari ikan dewanya ya Kang ya. Meskipun bersumber dari mata air alami yang masih jernih, memisahkan ikan lain dari kolam memiliki tantangan tersendiri. Mata benar-benar harus jeli dalam melihat dan membedakan jenis ikan yang disortir. Setelah berkutat cukup lama, akhirnya kami pun dapat memisahkan ikan-ikan lain dari kolam budidaya. Nah, begitu udah dipisahin, sekarang kita mau nyortir indukan ikan dewa. Nyortirnya pakai itu tuh, jaring yang lebih gede. Digelar ya ini ya. Tahapan budidaya ikan dewa yang tidak boleh terlewat adalah proses pemijahan. Pertama-tama kami harus memisahkan ikan yang sudah siap menjadi indukan. Untuk mempermudah proses sortir, kami pun menyisir tepian kolam menggunakan jaring. Setelah terkumpul, barulah indukan siap diambil. Hampir aja dapet. Langsung lepas, karena emang selicin itu dan geraknya juga cepet banget. Sebagai penghuni arus deras yang berbadan ramping, membuat gerakan renang ikan dewa sangat gesit. Wah, wah, gede banget. Ini usia berapa nih Kang? Itu usia hampir 8 tahunan. Wow, 8 tahun. Bobotnya itu 4 kiloan. Berat juga sih ini, antep. Wah, gede. Kalau ini kelihatan nggak Kang, jantan atau betinanya? Itu betina. Betina ya? Wow. Betina 8 tahun. Gede banget. Ikan yang bisa masuk kategori indukan adalah ikan yang menginjak usia 2 tahun dengan berat minimal 2 kg. Betina yang siap bertelur juga ditandai bagian perut yang lunak. Kualitas indukan ikan dewa ditentukan dari ukuran.
Semakin besar, maka semakin bagus telur yang Biru, dihasilkan. keren. Jadi emang kalau ikan dewa ini bentuknya lebih panjang, kepalanya agak bulat juga. Wow. Tenang. Udah aman nih megangnya ya. Aman. Cuman yang tangan kanan bisa di depan, yang kiri di belakang bisa. Baru bilang aman udah lepas. Indukan yang terpilih selanjutnya dikarantina untuk proses pemijahan. Oh iya Kang, saya penasaran nih, kan saya belum pernah nyoba makan ikan dewa. Boleh nggak kira-kira saya minta beberapa ekor aja buat nanti saya olah di camper van? Boleh. Boleh ya? Kalau kalian di sana stok ikan banyak kok. Berbekal ikan dewa yang sudah saya tangkap, kami melaju menuju lokasi camping. Desa Sukajaya, Sumedang menjadi lokasi pilihan kami. Dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan persawahan luas, kami dapat bersantai sembari menikmati pemandangan. Nah, akhirnya nyampe juga kita ke salah satu spot yang cocok banget buat camping. Saya udah bawa perbekalan dan bentar lagi kita mau bakar-bakar ikan dewa di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sembari saya menyiapkan ikan, bumbu bakaran pun segera dipersiapkan. Tambahan aroma dari kunyit menjadi pasangan tepat untuk menghilangkan aroma amis ikan. Nah, ini ikannya udah selesai. Sebelum dibakar mau dibumbuin dulu. Teh, bumbunya udah siap? Udah ya? Oke. Bakar-bakar kali ini semakin terasa spesial dengan hidangan yang spesial. Dulunya, ikan dewa merupakan sajian khusus para raja dan bangsawan. Meskipun hanya dibalurkan bumbu sederhana, aroma ikan dewa pun sudah terasa sedap. Yang ditunggu-tunggu ikan dewa bakar akhirnya mateng juga. Karena udah lapar semua nih, nggak pakai lama, yuk langsung kita cobain. Ya, dan tinggal Berkumpul bersama sambil menikmati hasil bakaran memang menjadi momen perekat ketika camping. ikan dewa ini dibandingin sama ikan lain, dagingnya lebih lembut, jadi begitu masuk mulut langsung lumer. Apalagi ini olahnya kan dibakar, jadi kulitnya itu crunchy dan ada rasa smoky-nya, jadi menambah cita rasa gitu. Enak banget. Tidak hanya tekstur dagingnya yang lembut saja, nutrisi ikan dewa ini juga setara dengan salmon. Ikan dewa bakar emang paling enak dinikmatin selagi masih panas di suasana malam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya menyusuri Sumedang bersama teman-teman camper van dihiasi dengan panorama khas daerah pegunungan yang memanjakan mata. Topografinya yang alam berupa perbukitan menyimpan sejuta potensi. Salah satunya tentu saja spot pilihan untuk olahraga yang menantang adrenalin. Sumedang menyimpan banyak sekali keindahan alam, salah satunya tebing-tebing. Nah, hari ini saya akan mencoba salah satu extreme sport yang ada di Kecamatan Tanjungkerta. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kecamatan yang terletak di barat daya Sumedang ini memiliki spot panjat tebing yang masih belum banyak terekspos. Salah satu hidden gem yang akan saya kunjungi adalah Tebing Angsana. Memiliki ketinggian melebihi 50 meter, tebing ini akan menjadi tantangan yang menguji nyali saya. Jadi jenis batu di tebing Angsana ini adalah batu andesit. Dan kalau bisa dilihat nih kemiringannya 90 derajat. Saya jadi merasa tertantang nih buat nyobain.
Angsana terbentuk dari aktivitas Gunung Tampomas dan termasuk salah satu batuan gunung api purba. Jadi berbeda sama wall climbing. Kalau di sini bener-bener kita harus nyari batu yang dimana batunya itu banyak yang flat, jadi nggak ada cerukan, nggak ada benjolan, sama nggak ada hole. Jadi contohnya kayak ini nih, batu yang udah retak tuh bisa dibuat grip. Memanjat tebing memberikan kesulitan tersendiri dibandingkan dengan papan panjat buatan. Cengkeraman tangan harus lebih kuat karena permukaan batuan lebih keras dan kasar. Ini naik beberapa meter pertama, buat saya ternyata masih bisa dilaluin karena dia bentukannya trap gitu. Dan kayak naik tangga gitu, cuma ada paduan pull up-nya. Jadi otot pundak harus bener-bener kuat nih. Nah, ini obstacle saya yang kedua. Saya harus bergeser jalur ke sebelah kiri dan saya harus benar-benar memperhatikan grip tangan saya dan balance. Bisa yuk. Ini aku lewat sini ya? Sini. Untuk berpindah ke sisi kiri, saya harus memanfaatkan momentum. Kiri. Setelah tangan saya mendapat grip yang tepat, saya harus mengerahkan kekuatan kaki. Jadi di jalur saya yang sebelah kiri ini, di sini aja udah sulit banget, apalagi yang di sebelah kanan. Itu lebih sulit lagi karena bebatuannya lebih tegak dan nggak ada terap-terapannya. Tingkat kesulitan setiap tebing berbeda-beda, tergantung jalur yang dipilih. Semakin banyak grip bebatuan akan mempermudah pergerakan. Olahraga panjat tebing sangat mengandalkan endurance atau ketahanan fisik. Di atas saya masih tinggi, jadi masih harus berjuang lagi. Setelah berhasil memanjat cukup tinggi, pemandangan di depan tebing menjadi lebih terbuka. Begitu udah nyampe atas, capek, pegel-pegel semua udah terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Luar biasa banget, bisa lihat pegunungan dan persawahan yang tersusun rapi nan indah. Beristirahat sejenak dengan menggantung di sisi tebing memberikan sensasi yang berbeda. Setelah mengatur nafas sembari menikmati pemandangan, saya pun bersiap untuk turun. Jadi karena di atas nggak ada pijakan lagi, mungkin sebenarnya ada tapi saya udah nggak kuat buat nyari. Jadi sekarang saya mau turun dengan cara rappelling pakai ini. Giri-girinya udah terpasang juga, jadi sekarang tinggal siap-siap buat turun aja. Setelah menyelesaikan tantangan merayap di tebing Angsana, selanjutnya saya akan melatih kemampuan menuruni tebing. Pada teknik rappelling, saya sendiri yang mengendalikan kecepatan saat turun. Ini turunnya tinggal setengah jalan lagi. Dan saya udah mulai ngos-ngosan. Kayaknya abis ini bakalan tepar. Tapi seru banget turunnya. Dikit lagi yuk. Olahraga rock climbing seperti ini lebih mengandalkan kekuatan lengan. Ketika rappelling, lengan saya memainkan peranan penting untuk mengatur laju badan turun di seutas tali karmantel. Ini benar-benar harus nyari pijakan yang pas. Oh, licin. Gaya dorong kaki juga menjadi kunci penurunan tebing. Semakin kuat dorongan, semakin kecil resiko badan saya membentur tebing.
Di batunya licin banget soalnya habis kena hujan. Udah beberapa kali tadi kepleset. Tinggal dikit lagi udah nyampe bawah, yuk bisa yuk. Rock climbing menjadi olahraga yang bukan hanya melatih fisik, namun juga mengasah emosi dan psikologi saya. Ternyata jika kita mau dan bertekad, kita bisa menghadapi rintangan sesulit apapun itu. Setelah saya mencoba memanjat di tebing angsana, dan di sini saya belajar untuk mengalahkan diri sendiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Kabupaten Sumedang, camper van yang saya naiki melaju ke arah timur laut, tepatnya 13 km dari arah kota. Hamparan sawah hijau kembali menghiasi perjalanan kami. Main-main ke Sumedang rugi banget kalau nggak mampir ke Desa Bongkok. Nah, di sana nanti saya akan merawat dan bermain bersama salah satu hewan lucu asli Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya alamnya yang mempesona, Sumedang juga memiliki potensi di sektor peternakan. Salah satunya adalah peternakan kuda. Di peternakan ini, puluhan kuda dibesarkan. Tidak hanya kuda pacu impor, namun juga terdapat kuda ras asli Indonesia seperti kuda sendal. Hari ini saya udah nyampe di AK71 Farm di Desa Jambu, dan saya udah nggak sabar buat melakukan aktivitas bersama kuda-kuda yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perawatan kuda dimulai dari pemberian pakan rutin setiap pagi dan sore hari. Pemberian pakan kuda ternak lebih bervariasi dibandingkan kuda di alam liar. Komposisi yang tepat antara karbohidrat dan protein dapat membuat kuda lebih sehat dan berumur panjang. Jadi jenis kuda di farm ini tuh ada macam-macam. Nah, kebetulan yang lagi sarapan sekarang ini adalah jenis kuda mini. Lucu banget, ada anakannya. Tinggi kuda sandalwood pony dari kaki hingga punggung hanya sekitar 1,5 meter. Di balik ukurannya yang mini, kuda ini memiliki kaki dan daya tahan fisik yang lebih kuat. Nah, kuda di sini pun dimandiinnya pakai sampo khusus buat kuda. Kuda tidak boleh dimandikan terlalu sering karena dapat merusak bulunya. Selain itu, apabila kedinginan, kuda akan mudah terserang penyakit. Merawat kuda pacu membutuhkan usaha yang lebih. Secara rutin, kuda harus dilatih di lapangan pacuan untuk mengasah insting kecepatan larinya. Ya, naik terus. Nah, jadi kuda di farm ini dilatihnya rutin setiap seminggu 3 kali. Ini saya lagi ikutan ngelatih nih hari ini. Meski terlihat mudah, menunggangi kuda butuh teknik-teknik dasar untuk mengontrol kekuatannya. Olahraga satu ini juga memiliki pengaruh positif bagi pembentukan dan kekuatan tulang belakang joki. Jadi cara ngendaliin kudanya pun ada tekniknya, nggak sembarangan. Kalau kita kendorin, kayak gini nih, jadi kudanya akan maju. Nih. Sedangkan kalau ditarik, nanti kudanya akan berhenti. Dan beloknya pun sama, hampir sama kayak ngendaliin motor gitu. Tapi tenaganya kita harus nyamain sama tenaganya kuda, biar kita nggak kebawa. Peran joki sangatlah penting untuk dapat menghasilkan kuda juara. Saya harus memahami dan membangun ikatan yang baik dengan kuda yang ditunggangi. Seru banget bisa ikutan akang-akang di sini buat beraktivitas bersama kuda di Desa Jambu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.